Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Bapak, Ibu para jamaah salat subuh Masjid Al-Fajar yang dirahmati oleh Allah. Mari kita bersama-sama tidak henti-hentinya untuk senantiasa berucap-ucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai dengan dini hari tadi kita sudah dibangunkan oleh Allah dari tidur kita, diberi kesempatan oleh Allah untuk kita bersama keluarga bisa mendekatkan sholat tahajud. Sampai dengan saat ini pun kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama mendekatkan sholat di masjid yang insya Allah penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Besar harapan kita bersama, mudah-mudahan seluruh aktivitas kita selama ini semuanya terima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari zaman gelap menuju zaman yang terang. Dan kita berharap kepada Allah mudah-mudahan selama kita hidup di dunia ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah untuk kita agar kita hidup selamat dan bahagia dunia, selamat dan bahagia pula nanti kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, pada pagi yang sangat membahagiakan kita ini, kita akan membicarakan tentang kajian akhlakul karimah. Bapak sekalian, sebagai pengantar, paradigma berpikir dalam Islam itu adalah bahwa seseorang dalam beribadah itu nantinya ada tahap-tahap yang mesti dipahami. Yang pertama adalah seseorang itu harus berakhlakul karimah. Berikutnya kemudian seorang muslim itu harus berilmu, kemudian beramal. Jadi akhlak itu lebih dulu daripada ilmu, ilmu lebih dulu daripada amal. Betapa kemudian berbahayanya jika orang itu berilmu tanpa akhlak. Carut marutnya dunia ini disebabkan banyak orang berilmu tetapi tidak punya akhlak. Maka perlu kita perhatikan betul-betul tentang akhlak itu. Bahkan Rasulullah menegaskan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus di tengah-tengah kalian itu untuk memperbaiki akhlak. Oleh karena itu, Bapak sekalian, untuk pertama kita bertemu ini dan untuk selanjutnya kita akan membicarakan tentang seri kajian akhlakul karimah. Akhlak yang didasari oleh dalil yang telah diberi contoh oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang pertama yang mesti harus saya sampaikan. Yang kedua adalah tentang materi ini. Etika makan. Mengapa makan didahulukan? Sebab Bapak sekalian, suatu saat Rasulullah Muhammad SAW memberitahukan para sahabat, ada seorang beribadah, mengangkat tangannya tinggi-tinggi, ya Rabbi, ya Rabbi, berdoa kepada Allah. Kemudian Rasul mengatakan, lihatlah orang itu dalam berdoa. Sementara pakaiannya haram, makanan yang ia suap ke dalam mulutnya, masukkan dalam tubuhnya makanan yang haram. Perbekalan yang haram. Bahkan apa yang ia punya di rumah adalah haram. Bagaimana mungkin doa itu dikabulkan? Betapa pentingnya masalah makanan itu. Oleh karena itu, sekalian, kita mesti memahami bahwa seluruh yang sudah tercantum dalam Al-Quran itulah agama. Kalau dikatakan begini, Qulu
wasrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Ini firman Allah. Maka dapat kita ambil suatu kesimpulan dasar. Urusan makan dan makanan bukan hanya urusan isi perut. Urusan makan dan urusan makanan bukan masalah selera. Tapi urusan makan adalah urusan agama. Oleh karena itu agama perlu mengatur mana makanan haram, mana makanan halal. Diatur. Seandainya itu bukan urusan agama, Al-Quran tidak akan pernah menyebut. Gitu. Ini mesti kita pahami. Ya. Oleh karena itu, Bapak sekalian, bahasan kita nanti poin per poin berdasarkan dalil yang sahih. Kita bicarakan yang pertama sekarang. Etika sebelum makan. Nanti Pak, makan ini kita bagi menjadi 3. Etika sebelum makan, etika saat makan, etika setelah makan. Jadi kita mesti sabar. Kita mesti teliti di dalam hal urusan dengan makanan ini. Yang pertama, pastikan yang akan dimakan adalah makanan halal. Jangan makan jika makanan itu haram. Atau yang masih meragukan. Sekali lagi, makanan dan makan adalah urusan agama. Pastikan yang kita masukkan dalam mulut rongga perut kita adalah yang halal. Makanan haram itu Pak, Bu, nyuwun sewu nggih, disebabkan ada 2. Jadi makanan haram itu disebabkan ada 2. Yang pertama, makanan itu haram. Memang zatnya haram. Babi itu haram, untuk selamanya haram. Ya. Jika terjadi darurat itu kecuali, Pak, ya. Jadi babi itu haram. Haram dalam zatnya. Diharamkan sebab teks Al-Quran jelas bahwa al-khinzir, babi itu haram. Pertama, jadi haram disebabkan zatnya. Yang kedua, diharamkan disebabkan cara memperolehnya. Ayam goreng itu halal, nalik colongan. Ya, hasil colongan ya apa? Nah, jadi menjadi haram disebabkan cara memperolehnya. Ini hati-hati. Oleh karena itu nantinya rangkaian tentang makanan itu nantinya rangkaian pula dengan cara kita bekerja. Sebab kita bekerja hakikatnya mencari maisah, mencari bekal hidup berupa makanan. Rangkaian itu. Tidak mungkin hukum berdiri sendiri. Mesti ada terkaitan terakhir. Kita lihat dalilnya, Pak. Pelan-pelan kita bicarakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik. Halalan thayyiban. Dilingi Pak. Halalan thayyiban. Sebab ono sing halal tapi ora thayyib. Ono sing halal tapi ndak baik. Ati rempelo jeroan iku halal tapi tidak baik bagi orang-orang tertentu.
Allah memerintahkan makan itu yang halal lagi baik. Jangan hanya berdasar halal saja, tapi lagi baik itu perlu dipegang erat-erat itu. Sebab ada makanan halal tapi tidak baik. Begitu dititeni. Kadang-kadang ngono wong wis enggak patek iso tarak, ya. Ini penting Pak bagi orang-orang sulit tarak memahami ayat ini. Ditarak itu ya sajane perintah agama itu. Ya. Makanlah makanan yang halal lebih baik. Coba kita lihat teks ayat itu Pak ya, redaksinya. Wattaqullah. Dikaitkan antara makanan yang halal dan baik dengan ketakwaan kepada Allah. Jadi ini hubungannya erat sekali. Oleh karena itu makanan itu nanti hubungannya dengan tingkah laku. Wong sik mangane haram Pak, tingkah laku ini mesti cenderung pada haram. Ya. Berhati-hatilah. Nyun sewu Pak, nyun sewu niki kula wis blak-blakan mawon. Secara psikologis, ilmu jiwa, iki ilmu Pak. Dudu tebak-tebakan. Berhati-hatilah jika kita makan pada saat makan bersama orang lain. Sebab kepribadian seseorang bisa dilihat pada saat ia makan. Dititeni. Iki psikologis Pak. Ilmu jiwa. Kepribadian seseorang bisa dilihat pada saat ia makan. Ya. Makanya tidak heran kemudian Allah menjelaskan wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiba wattaqullah. Jadi makanan yang baik dan halal dan baik itu erat hubungan dengan kepribadian mutakin. Itu poin ya, dieling-eling. Perhatikan ini sekarang. Tamu yang tidak diundang diharamkan makan dari suguhan suatu pesta. Kecuali ada izin dari tuan rumah. Ana wong duwe gawe walimatul urus kemantenan sampean ora diundang teko makan jenengan makan di situ haram, Pak. Sebab ora diundang. Iki aja ngenteng-ngenteng nih. Oh paling lali paling. Lho ora lali pancen sampean gak diundang. Ya. Dititeni iku, Pak. Iki ana dalile engko nanti ya, nanti. Jadi orang yang tidak diundang dalam satu pesta, tapi dia tetap datang dan dia makan minum di situ, haram jadinya. Rasulullah pernah Pak, diundang makan bersama untuk berbuka bersama. Warung ngarepe budal, ono tamu. Nah tamu kan harus dihormati. Rasul mengatakan, sakjane aku arepe budal ana undangan. Makan bersama, berbuka bersama. Berhubung sampeyan kene, ayo bareng-bareng teko nang ngone buka bersama tadi. Tapi Rasul langsung menemui tuan rumah. Dia mengatakan, saya mengajak teman ini untuk datang ke sini, makan bersama. Jika kamu menghendaki, itu lebih baik. Jika kamu tidak menghendaki, biarkan dia pulang. Diizin dulu, Pak. Dados menawi jenengan diundang kemanten, ana kanca sing ora diundang. Padahal iku kanca raket. Kon gak diundang? Enggak. Paling lali paling. Yo teko ya, aku diundang, teko ya. Lah jenengan, Pak, karena mengajak, jenengan punya tanggung jawab memintakan izin pada tuan rumah. Ya. Proses juga begitu. Saya bawa teman ini.
Jika kamu menghendaki, biarkan dia makan bersama. Jika kamu tidak menghendaki, biarkan dia pulang. Ngono, Pak. Ya, coba kita lihat hadisnya ini. Ini ada dalil, Pak, Al-Quran ya. Ini sudah umum. Sekarang kita lihat dalilnya, Pak. Dari Nafi ia berkata, Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Man du'iya falam yujib faqad asawaha wa rasulah. Wa man dakhala ala ghairi da'watin dakhala sariqa. Barang siapa diundang, orang undangan nih Pak, barang siapa diundang dan tidak mendatangi undangan tersebut, maka sungguh dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Tadi nek sampean diundang rapat RT teko Pak, sebab sampean diundang. Sampean diundang rapat takmir teko Pak, sebab sampean diundang. Jika ada hal yang kemudian jenengan tidak bisa, jenengan ngomong. Izin telepon atau WA. Maaf saya ada keperluan mendesak. Saya nanti tidak datang atas undangan itu. Itu pamit Pak. Jika tidak demikian, itu artinya telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Nah yang terakhir ini ya repot Pak nih. Wa man dakhala ala ghairi da'watin dakhala sariqa. Barang siapa yang masuk tanpa undangan, maka ia masuk bagaikan pencuri, dianggap maling. Ya, ditipeni. Dadi nek ana wong walimatul urus, wong kemantenan iku mangan bareng-bareng, sampean ora diundang kok teko. Sampean sakjane ngono menurut agama undangan orang datang tanpa diundang dianggap maling. Lho iki dalil Pak. Dalam Sunan Abu Daud seperti itu dan makan minum di situ dianggap haram. Ya. Nah, ini penting Pak diketahui. Aja sembrono. Ya, aja sembrono. Yang kedua sekarang. Ini etika sebelum makan. Berwudu bagi orang yang junub apabila akan makan. Nyun sewu menawi ibu-ibu, mbak-mbak yang masih produktif. Tiap bulan menstruasi. Berhadas besar. Jika akan makan, wudulah seperti wudunya sholat. Memang wudu itu syarat sahnya sholat. Tetapi tidak semua wudu itu digunakan untuk sholat. Ulang ulangi malih ben boten salah paham. Wudu itu syarat sahnya sholat. Tapi tidak semua wudu digunakan untuk sholat. Di antaranya wudu seperti wudunya sholat bagi orang junub yang akan makan. Satu, wudu seperti wudunya sholat jika akan tidur di malam hari. Nomor 3, wudu seperti wudunya sholat jika orang itu mengulangi hubungan suami istri. Nah, itu dalil-dalil yang kita temukan dalam kitab-kitab hadis. Coba ini ya. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW memberi keringanan bagi orang yang junub jika ingin makan dan minum atau tidur, hendaknya ia berwudu seperti wudu untuk sholat. Lil junubi idza arada ayyakula aw yasroba aw yanama ayyatawaddo'a wudu'ahu lis-sholah. Dalam Sunan Tirmidzi seperti itu. Ya, ini etika sebelum makan. Yang kedua. Yang ketiga. Pak nyun sewu, kula tangut riyin nggih. Dijawab salah ya ora apa-apa. Pertanyaannya gampang. Napa kok jenengan nedor? Napa jenengan kok dahar? Apa, Pak?
luwe. Ya. Apa sampean kok mangan? Jawabnya lesu, Pak. Loh itu jawaban bener, tapi tidak islami. Bener, tapi tidak islami. Sebab seluruh makhluk ciptaan Allah diberi nurani, diberi insting oleh Allah. Jika lapar, dia mesti makan. Seluruh makhluknya Allah. Tapi muslim yang cerdas, jika ditanya orang, mengapa kamu makan? Jawabnya, aku makan supaya badanku sehat untuk beribadah. Saya makan agar badanku kuat untuk beribadah. Itu jawabannya. Jadi ada tujuan mulia. Ya, ada tujuan mulia. Jadi berniat untuk memperoleh kekuatan dalam beribadah. Itu tujuan makan. Jadi orang sembarangan makan itu, Pak. Ya. Ono tujuan yang mulia. Innamal a'malu binniyat. Semua itu tergantung niatnya. Apa sampe kena mangan? Ono niate. Ya supaya kuat iku mau. Kuat apa? Kuat ibadah. Dalam kaidah usul fikih, al-umuru bimaqasidiha. Semua perbuatan tergantung maksudnya. Gitu. Ya. Jadi dalil umum, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, manut kaidah usul fikih al umuru bimaqasidiha. Segala perbuatan tergantung apa tujuannya itu. Ya, tujuan makan itu tadi bukan sekedar untuk menghilangkan lapar, tapi tujuan makan supaya badan kita kuat untuk beribadah. Berikutnya apa? Makan seharusnya jangan dengan bersandar. Kursi kan ono sendeplekan lho, Pak. Sandar gitu. Karo mangan. Ini sangat dibenci Rasul. Ya. Apa meneh mangan diuncalno terus mangkat ya. Lha sendeplek ngene ra entuk apa meneh diuncalno terus mangan sukro. Ya. Hati-hati, Pak. Ini etika dalam Islam. Makanan itu adalah wujud rezeki dari Allah. Hormati rezeki Allah itu. Ya. Termasuk makanan. Itu rezeki dari Allah. Rasul tidak pernah mencela makanan itu. Tidak enak, tidak suka. Tidak pernah mencela. Misal dipangan ngono wae. Ya. Tapi kadang-kadang awak iki kadang-kadang mencela makanan, Pak. Ya. Apa kemanten? Apa? Panganan ra ono pokro. Wah, mencela makanan iki. Makan ra ono sing pokro. Itu artinya mencela makanan. Dari Ali bin Akmar, aku mendengar Abu Juhaifah berkata, Rasulullah bersabda, la akulu muttaqi'a. Ini Sahih Bukhari, Pak ya, Sahih Bukhari. Aku tidak suka makan sambil bersandar. Ya. Jadi dileng-eleng, Pak. Jangan sampai kita bersandar gini sambil makan. Makan sambil tidur-tiduran. Ya. Lanjut. Bersyukur dan tidak mencela makanan. Nah, tadi sudah disinggung ya. Dari Abu Hurairah ia berkata, ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu istahahu akaluhu wa illa tarakahu. Sahih Bukhari. Tidaklah Nabi membenci suatu makanan sekalipun, dan seandainya beliau menyukai maka beliau makan. Dan bila tidak menyukai, beliau meninggalkannya, tidak memakannya. Artinya apa? Tidak pernah mencela makanan. Sebab hakikatnya makanan itu pemberian Allah, rezeki dari Allah. Pak, maaf Pak ya,
Ini mesti dipegang erat-erat, Pak. Bekerja itu kewajiban, rezeki itu pemberian. Ya. Saya ulangi lagi. Bekerja itu suatu kewajiban, beraktivitas itu merupakan kewajiban, rezeki itu pemberian. Oleh karena itu, apapun bentuk rezeki yang kita punyai, syukuri. Jangan sampai kita mencela rezeki. Jangan sampai kita mencela makanan. Mencela makanan, hakikatnya mencela yang memberi rezeki itu. Berikutnya, Pak. Mencari teman untuk makan bersama. Supaya interaktif, Pak ya. Coba saya kepengen tahu. Doa yang setiap kita makan kita baca. Doanya gimana? Doa makan. Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar. Pak, jangan jauh ya. Doa itu menggunakan domirna. Allahumma barik lana fima rojaktana. Menggunakan domirna. Apa maksudnya? Domir itu kata ganti. Na itu menunjukkan jamak. Dadi nek mangan kudu bareng-bareng. Berjamaah. Jadi seorang ayah, seorang ibu, seorang anak dalam satu rumah jika makan seyogyanya bersama-sama. Kita nanti bisa mendikte atau memberikan suatu ajaran, mendidik anak melalui meja makan. Dari awal pembicaraan saya sudah mengatakan, berhati-hatilah. Jika kita makan bersama, kepribadian kita akan bisa terbaca. Pak, nyonjol nggih. Bapak, ibu, anak-anak. Anake loro, Pak. Lanang wedok. Lihat anak kita pada saat makan. Jika anak itu makan kemudian nyun sewu nggih, nyun sewu. Nah. Anak makan melihat piringnya, maka anak yang bagus. Ya. Pribadi anak itu anak yang bagus. Tetapi berhati-hatilah jika ada anak kita makan bersama kita, kemudian yang dilihat piring temannya, piring orang lain, berhati-hatilah. Itu anak dalam batinnya sudah mau ada bibit-bibit tidak mensyukuri nikmat yang ia hadapi, tapi dia lebih cenderung melihat rezeki orang lain. Ini kalau dibiarkan terus Pak berbahaya. Merembet, bojone iku wis ayu, tapi saya seneng ndelok bojone tangga. Ya, iki cara kasaran ngono, Pak. Lihatlah rezeki yang diberikan Allah untuk kita. Syukuri dan nikmati, jangan melihat rezeki orang lain. Itu kita bisa mendikte anak, memberitahukan anak di meja makan, mendidik anak di meja makan. Satu, Pak. Dua, kita bisa ngomong gini pada anak, nak, podo cilike mangan bareng. Sing dipangan podo, sing dipangan bapak podo karo sing mau pangan. Sing dipangan ibu podo karo sing mau pangan. Sing dipangan adik podo karo sing dipangan kakak. Mangan bareng. Menene wis dadi uwong. Aja lali adikmu. Nek adikmu ora iso mangan, nek adikmu rezekine seret. Cilik podo mangan bareng, gede-gede kudune ya mangan bareng.
Sekarang banyak orang kemudian tidak mau tahu urusan adiknya yang kelaparan, kakaknya yang kelaparan. Sementara dia hidup enak, makan enak, tidur enak. Kita bisa mendidik anak, solidaritas keluarga tertanam di dalam meja makan. Begitu, Pak. Makanya mencari teman untuk makan bersama itu penting. Makanya jangan heran nantinya, Pak. Suatu tamu negara sekalipun ada jamuan makan malam. Itu untuk menghangatkan persahabatan. Dalilnya agak panjang. Coba ya. Apabila pembantumu membuatkan makanan untukmu. Wah, ini ana juragan karo pembantu. Majikan karo pembantu. Pembantu ini gawe masak makanan. Kemudian ia membawakannya ke hadapanmu dalam keadaan matang. Wis masak, mateng, dibawa ke majikannya. Dan telah mendapatkan lelahnya. Sambil lelah-lelah dia menyuguhkan makanan itu. Maka suruhlah dia duduk dan makan bersama. Coba, majikan oleh Rasul disuruh makan bersama pembantu. Kebetulan jika makanannya itu sedikit, maka letakkan di tangannya sesuap atau 2 suap. Walaupun makanan itu sedikit. Ajak makan bersama. Jika ada majikan dengan pembantu makan bersama, itu tidak ada istilah pembantu mangan sisone majikan. Orang barang siso. Coba, pembantu oleh Islam diangkat derajatnya setara dengan majikan dalam urusan makan. Jadi tidak hanya sholat yang disuruh berjamaah, makan pun disuruh berjamaah. Coba sekarang kita lihat, kita menggunakan metode komparatif. Comparison dalam bahasa Inggris. Atau korin dalam bahasa Arab. Ada 2 orang sholat. Yang satu berjamaah, yang satunya sendiri atau munfarid. Doanya sama, jumlah rokaatnya sama, menghadap ke arah yang sama. Tetapi Allah memberikan keutamaan pada mereka yang berjamaah. Dungane podo, jumlah rokaatnya podo, madepe podo. Tapi Allah memberikan keutamaan bagi mereka yang berjamaah. Demikian pula makan. Kesimpulannya, keberkahan itu akan diberikan Allah kepada manusia selama manusia itu mau hidup dalam kebersamaan. Titik ini. Ya. Luar biasa, Pak. Hal-hal yang terkandung dalam etika makan itu luar biasa. Mendasar sekali. Ya. Jadi Allah akan memberikan keutamaan-keutamaan, memberikan keberkahan selama manusia itu mau hidup dalam kebersamaan. Sholat ya bersama-sama, makan juga bersama-sama. Ya. Nah. Ini keliru Pak ya. Ini keliruan ya. Para sahabat ini tidak ada, ini tidak ada nih ya. Jadi langsung fajtami'u ala ta'amikum. Hendaklah kalian makan secara bersama-sama dan sebutlah nama Allah, maka kalian akan diberi berkah padanya. Loh ya. Di sini Pak, bentuk amar, bentuk perintah itu ya. Hendaklah kalian makan bersama-sama, sebut nama Allah, maka kalian akan diberi berkah. Jadi keberkahan akan diberikan selama orang itu mau hidup dalam keadaan bersama-sama. Lanjut, mendahulukan makan daripada sholat. Coba, mendahulukan makan daripada sholat.
Jika makan malam telah tersedia dan iqomat dikumandangkan, maka dahulukan makan malam itu. Itu hadis Sahih Bukhari, Pak. Sehingga ada kalimat-kalimat yang mungkin pernah kita dengar, lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Itu teko iki, Pak, dalil teko iki. Mafhumnya begitu. Jadi idza wudi'al asya itu makan malam. Wa uqimatus shalah fabda'u bil asya. Jika makan malam telah tersedia dan iqomat dikumandangkan, maka dahulukan makan malam itu. Ya, maka muncul pemahaman lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Lanjut. Mengedarkan hidangan didahulukan sebelah kanan. Lah coba. Sampai caranya bagi loh, Pak, diatur, Pak. Nek kenduren kondangan ngoten niku nggih. Lah wis diedarno makanan. Iku ono carane, Pak. Mengedarkan hidangan ya, didahulukan sebelah kanan dulu. Nah, ini hadis agak panjang. Sunan Abu Daud. Dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW pernah diberi susu yang telah dicampur dengan air. Disuguhi minuman. Pak, ten Arab. Ya, ini ku biasanya ngeten, Pak, ten Arab itu. Nek mangan ngoten, nyun sewu nggih, nek mangan ngoten piringe ku wombo, gede, Pak, wombo piringe. Ngono kene ku kaya apa ya? Kaya tempe. Oh, gede ngono, Pak. Makan subuh anak sekali sih. Terus duduk bersila, makan bareng-bareng, Pak. Minum juga begitu, dikai ceret, ono gelasnya. Masing-masing bawa gelas, ceretnya beredar. Ya, itu begitu. Sementara di samping kanan beliau seorang badui. Badui no kene ya wong desa, wong kampung sing adoh teko peradaban kota. Sampai sekarang, Pak, masih ada, Pak, suku Badui di Arab Saudi itu. Wonge wireng-wireng, Pak, ora duwe omah. Uripe pindah-pindah, nomaden. Pindah menurut naluri dari onta. Duwene ku mek onta tok. Omah ora duwe, Pak. Dadi nek onta iki pindah sebab golek panganan, setar naluri golek panganan. Nek onta pindah, wonge ya niru pindah. Jadi bukan onta ikut orang, tapi ini orang ikut onta. Itu. Nah, Bapak sekalian, itu Badui. Nah, dari sebelah kanannya orang Badui. Sedangkan di samping kiri beliau itu Abu Bakar. Abu Bakar itu mertua Rasulullah. Sebab Aisyah putri Abu Bakar itu istrinya Nabi. Abu Bakar itu sahabat paling dekat sekaligus seorang mertua dari Nabi Muhammad SAW. Beliau kemudian minum dari suguhan tadi dan memberikan kepada orang Badui. Sementara Rasul di samping Rasul sebelah kiri itu adalah mertuanya, sebelah kanan Rasul itu orang Badui. Kemudian Rasul mengatakan, waqala al-aiman fal aiman. Dahulukan yang sebelah kanan. Dahulukan yang sebelah kanan. Jadi ini bagi berkat ngono kok, Pak. Ya, itu diatur, Pak. Sing kanan didhisik lho. Ya, itu, ya. Itu etika sebelum makan. Membaca basmalah dan makan dengan tangan kanan. Bapak sekalian, diperhatikan baik-baik ya, diperhatikan baik-baik. Sebab ini kadang-kadang terlupakan.
Rasulullah menyebutkan gini, la yakulu bisimal, inna syaitan yakulu bisimal. Jangan makan dengan tangan kiri, sebab setan itu makannya dengan tangan kiri. Pak, tiap hari kita berucap ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Setan itu terkutuk. Ya, setan itu terkutuk. Seluruh perbuatan yang kemudian disandingkan dengan kata setan, berarti perbuatan itu budaya setan. Makan dengan tangan kiri itu budaya setan, budaya terkutuk. Tapi sementara kita menganggap ringan, kita makan minum dengan tangan kiri, ora rumangsa salah. Ini luar biasa. Sementara Rasul menyebutkan inna syaitan yakulu bisimal. Setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Jadi kalau kita makan minum dengan tangan kiri, disadari atau tidak, kita telah mengikuti budaya setan, budaya terkutuk. Sebab setan itu terkutuk. Hati-hati. Sementara kita itu sering makan dan makanan itu disuguhkan dengan sendok di tangan kanan, garpu di tangan kiri. Mangan soto, mangan ote di nang tangan tengen, lombok nang tangan kiwa. Akhirnya mangane kiwa tengen. Setan tangan kiri saja. Manusia iso kiwa tengen. Sing rakus sopo? Ya, makan rawon. Sendok di tangan kanan, kerupuk di tangan kiri. Sering begitu. Disadari atau tidak, sering kita melakukan itu. Berhati-hati ya. Dan kita kadang-kadang, maaf, budaya-budaya kita itu banyak yang kemudian menjauhkan kita dari sunnah. Dengan dalih teknologi, kemajuan, peradaban. Maaf Pak ya, contoh ini. Baik di masjid ataupun di hotel berbintang sekalipun. Kalau kita mau kencing, pispot itu nempel di tembok. Iya. Pispot itu nempel di tembok. Mau nggak mau orang kencing mesti sambil berdiri. Sementara sunnah Rasul dengan jongkok. Maka takmir jika ditanya, Pak kok dipasang ngeten Pak? Enggak. Saat ini zaman pun maju ngeten niki Pak. Dadi zaman maju nguyuhe karo ngadeg. Coba. Padahal sunnah Rasul menggunakan cara jongkok. Ya ini termasuk ini Pak ya. Wahai gulam, ya gulam, gulam itu anak lanang. Ya, anak lanang diceluk gulam. Maka ada gulam Ahmad ya, anak lanang jenenge Ahmad. Bacalah basmalah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu. Ini Sahih Bukhari. Coba kalimat terakhir ini Pak. Kalimat terakhir. Makanlah makanan yang ada di depanmu. Wayahe ikan duren nang kono jeruk. Ana anggur. Ana kacang godhog. Pas ngarep jenengan jowet. Terus ya opo? Sementara makan makanan yang ada di hadapanmu. Nok ngarep sampeyan pas jowet. Anggur Jawa. Nah, Pak, kalau sudah begini kita menggunakan cara.
Apa caranya? Di depan, di samping jenengan, anggur temenan itu ya. Wah, anggur enak. Lah, Mas, aku kepengen iku, nyun sewu ya, dilukir. Jadi yang jenengan, di hadapan jenengan, berikan dulu. Yang di depan orang itu kita ambil. Oh, caranya begitu. Ya. Ojo terus juwet sek tetep nok ngarep sampeyan sampean ngerogoh sing adoh. Ya, iku bertentangan dengan sunnah. Ya. Itu Pak caranya. Jadi izin yang di depannya, Mas, aku kepengen iku, John jauh ya. Nah, dilukir. Diberikan dulu, itu ditarik. Ya. Loh, itu etika sebelum makan begitu, Pak. Diatur dalam Islam itu. Lanjut. Oh, ini ada panjang ya. Ucapkan basmalah. Ini terakhir Pak ya, terakhir. Idza dakhala rajulu baitahu fa dzakaraha inda tuhulihi wa inda ta'amihi. Qala syaiton lama bita lakum wala asya. Apabila ada orang masuk dalam rumah, ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, berucap basmalah. Dia makan dalam rumah itu, dia ingat kepada Allah, dia juga berucap basmalah. Qala syaiton, maka berkatalah setan, antar setan ngomong-ngomong. Apa yang diomongkan? Lama bita lakum wala asya. Setan karo setan ngomong-ngomong, Pak. Sing diomong ngene. Awak dhewe ora iso nginep nang omah kene. Lah mabit. Mabit itu nginep. Awak dhewe ora iso nginep nang omah kene. Wala asa, tidak bisa makan malam gratis di rumah ini. Sebab apa? Orang penghuninya masuk berucap basmalah, makan berucap basmalah. Ini Sunan Abu Daud sahih. Yang saya tulis di situ Pak, sahih semua. Ya. Jadi ini informasi dari Rasulullah, kabar tentang hal-hal yang gaib. Setan itu ada di mana-mana, termasuk di rumah-rumah kita. Tapi jika kita masuk rumah berucap basmalah, kita makan dalam rumah itu berucap basmalah, setan akan kabur dari rumah kita. Ora iso nginep, ora iso mangan malam. Dadi setan bambung sing kuru-kuru. Sebab ora iso nginep, ora entuk mangan. Dilanjutkan sabda Rasul. Wa idza dakhala falam yadhkuruha inda tuhulihi wa qala syaiton atraktumul mabit. Fa idza lam yadhkuruha inda ta'amihi qala atraktumul mabit wal asya. Jika ada orang masuk dalam rumah tanpa basmalah, Pak, ngaji ku Pak sing penting, ngerti dalile nang diamal nih. Bubar teko kene mulih nang omahe dhewe, buka pintu bismillahirrahmanirrahim. Ini Pak dalilnya. Jika ada orang masuk dalam rumah tanpa berucap basmalah, dia makan dalam rumah itu pun tanpa berucap basmalah. Qala syaiton, maka berkatalah setan antar setan. Atraktumul mabit wal asya. Kita bisa makan malam gratis di sini. Kita bisa nginep di rumah ini. Setan lemu-lemu, balapan lemu karo sing duwe omah. Timbul pertanyaan, siapa yang tadi malam tidur bersama setan? Kelihatan. Allahu Akbar, sholat subuh, azan subuh dikumandangkan. Rasul mengatakan, jika ada umatku yang bangun gara-gara azan subuh, maka itu artinya dia semalaman tidur bersama setan. Lho kok ngono? Sehingga dia tidak bisa tahajud, tidak bisa witir. Nah, ini hati-hati ya, tentang makan dan makanan. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita bab yang kedua, etika saat makan.
Bapak sekalian, seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa makalah ini, materi ini disebar melalui WA malam Ahad. Artinya tadi malam sudah disebar. Jenengan sudah baca di WA jenengan. Paginya kita bisa memperdalam di sini. Saya kira cukup yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Oke, monggo. Iya. 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 Ya, ini pertanyaan bagus. Ya. Hadis ini ada asbabul wurudnya. Hadis ini ada sebab-sebab mengapa Rasulullah berucap seperti itu. Tapi sekalian, sejak zaman Rasul sampai sekarang, itu orang laki-laki pekerja keras. Ya, pekerja keras. Siangnya bekerja, tidak ada koil, tidak ada tidur siang. Gitu. Ya. Nah, bekerja. Sementara Maghrib dan Isya itu pendek. Ya. Jadi waktu Maghrib dan Isya itu cukup pendek. Oleh karena itu, banyak di antara sahabat itu kemudian datang terlambat pada saat sholat Isya. Datangnya terlambat pada saat sholat Isya. Sebab apa? Begitu dia pulang, langsung ke masjid, sholat Maghrib. Pulang lagi, istirahat ya. Ya, istirahat. Makan-makan dan sebagainya ya. Nah, disitulah yang kemudian ada dua hal yang kemudian ada perubah hukum terkait dengan hukum. Yang pertama, sholat Isya itu lebih baik agak malam. Itu. Jadi sholat malam itu bisa diundur agak malam. Sampai Rasul mengatakan, seandainya tidak memberatkan umatku, maka saat inilah kita melaksanakan sholat Isya agak malam memang. Satu. Yang kedua, bagi orang-orang yang sudah disiapkan oleh istri-istrinya, pembantu-pembantunya makan. Qomat Isya dikumandangkan, makan aja dulu. Ya, makan aja dulu. Ini memberikan kemudahan bahwa di dalam penegakan hukum, dalam penegakan amalan Islam tidak kemudian kaku. Jika kalian kemudian datang terlambat dalam sholat itu disebabkan makan terlebih dulu, masbuknya itu dihukum sebagai masbuk yang punya ilat syar'i. Ya, jadi ada alasan syar'i mengapa datang terlambat. Jadi ini memang ada hubungan ya, ada hubungan dengan yang jenengan sebutkan tadi. Memang hubungannya adalah apa? Dengan pekerja kerasnya tadi, dengan kecapeannya tadi. Istirahat sementara antara Isya, Maghrib dan Isya itu sangat dekat. Nah, bagi kita yang di sini ini yang kemudian hidupnya teratur, kerja teratur, rezeki juga sudah dapat dikatakan lebih baik daripada zaman Nabi, ya seyogyanya para ibu untuk menyediakan makan itu jangan kemudian mendekati waktu sholat, kan gitu artinya. Jadi di akal yang menyediakan makan itu jangan pada saat mendekati waktu
sholat. Sehingga nanti tidak berlaku tadi itu, ada sebab-sebabnya tadi. Nah, sebab itu menjadikan suatu hadis terucap. Jika sebabnya hilang, maka hadis itu tidak berlaku lagi. Ya, begitu yang dapat saya sampaikan. Bapak sekalian, mari kita akhiri pertemuan kita dengan doa bubar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.